Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membacakan cuitan saya, Awalil Rizky, di platform X atau Twitter. Kali ini membacakan 3 cuitan lagi. Ini melanjutkan 2 kali tayang sebelumnya yang membacakan cuitan-cuitan terkait dengan informasi dari dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026. KEM PPKF. KEM PPKF itu adalah dokumen yang disampaikan oleh Menteri Keuangan di DPR itu tiap tahun ya. Kemarin disampaikan 20 Mei. Memang biasanya bulan Mei, pertengahan Mei, tanggal antara 18 sampai 21, tapi paling sering 20 Mei. Itu merupakan draft pra APBN. Pra RAPBN. Nanti ada RAPBN, ada APBN. Tapi KEM PPKF ini sebagaimana pernah saya sampaikan di sini adalah dokumen, jadi narasi, ada angka tapi narasinya lebih kuat. Nah, nanti dia itu yang dibahas dengan DPR menjadi RAPBN, tapi nota keuangannya nanti nota keuangan lebih panjang lebar baru ditetapkan sebagai APBN. Nah, di KEM PPKF itu ada beberapa tabel dan beberapa uraian angka. Nah, ada salah satunya kan yang sudah saya bahas di 2 kali tayang sebelumnya terkait cuitan. Itu adalah postur makro fiskal. Nah, jadi kan makro fiskal itu artinya angka-angka utamanya, pendapatan, belanja, surplus atau defisit, lalu pembiayaan. Dan kira-kira ada keseimbangan primer. Jadi 5 kan postur itu. Nah, saya sudah bahas tentang terkait pendapatan negara, 3 cuitan kalau saya tidak salah. Kemudian saya juga sudah bahas terkait belanja juga 3 cuitan. Nah, kali ini terkait dengan defisit dan pembiayaannya 3 cuitan. Nah, semua diolah dari data-data KEM PPKF 2026. Hanya saja ibu bapak saudara-saudara kalau nanti memperoleh dokumen itu tidak memperoleh angka seperti yang saya sajikan di Twitter ini. Saya melakukannya dari tahun membuat angka entah dari 2000 entah dari 2005 tergantung cuitannya. Nah, seperti di cuitan pertama ini saya menyajikan rasio defisit, tapi kalau surplus ya rasio surplus atau defisit atas PDB selama tahun 2005 sampai 2024 itu realisasi. Yang 2025 adalah APBN. Nah, yang 2026 sampai 2029 adalah KEM PPKF. Nah, itu dilihat di gambar itu. Tapi jangan lupa ya, ini rasio atas PDB. Jadi sebenarnya karena dia proyeksi ya, PDB-nya belum, APBN-nya juga belum. Jadi ini adalah karena memang disyaratkan begitu undang-undang ketika pemerintah mengajukan RAPBN nantinya, ini pra-nya kan, itu harus menyampaikan midterm framework istilahnya, kerangka jangka menengah, supaya DPR mestinya kalau memang dilakukan dengan benar mempunyai gambaran pemerintah maunya apa dan bisa melakukan evaluasi, assessment juga. Dan mestinya juga kalau ini diumumkan ke publik lebih luas, itu juga kita para ekonom bisa memberikan masukan atau bahkan kritik. Nah, di gambar ini saya lihat target defisit di tahun 2026 nanti diusulkan yang belum ditetapkan kan 2,48% sampai 2,53%. Sebutlah 2,5% kan, berarti itu rata-ratanya dari PDB. Ingat batas maksimal 3%. Jadi ini sudah ke sana, sudah mendekati. Nah, perlu diketahui rata-rata nanti 2027 sampai 2029 itu dibuat rentang. Ini kan rentang dari 2026 ini. Nah, rentang bawahnya 2,35, rentang atasnya 2,44. Jadi tetap di 2,4-an. Jadi hanya turun sedikit dari target atau sasaran 2026. Nah, di situ kelihatan bahwa pada tahun 2024 yang sudah berlalu kemarin itu defisitnya 2,29. Jadi ini kan lebih besar dari realisasi 2029. Hanya saja di 2025 yang berjalan ini itu kita tidak tahu bahwa akan berapa, karena ditargetkan sih hanya 2,53. Itu di grafik saya itu kurang presisi itu. Yang penting arahnya ke sana. Nah, perlu diketahui pada saat periode Pak Jokowi memang 2,86%, tapi harus hati-hati karena ada 2 tahun yang besar waktu Covid, lebih dari 6 bahkan kan, yang sekali hampir 4 di tahun 2020 dan 2021, sehingga rata-ratanya jadi tinggi.
Tapi di luar itu 2005 sampai 2014 sebenarnya eranya SBY itu hanya 1,19%. Era Jokowi kalau dikurangi dengan Covid ya di kisaran 2,3. Jadi ke depan ini masih melanjutkan kebijakan defisit yang lebar. Jadi bukan soal defisit lebar karena sangat mendekati dengan 3%. Kira-kira gitu ya. Jadi kita harus nangkap dulu nih dari camp PPKF, pemerintahan Prabowo berencana tetap akan berstrategi defisit yang cukup lebar. Ya nyerempet lah dengan 3, ya kan target. Nanti kalau realisasinya 2,6, 2,7 berarti kan mendekati gitu loh. Itu cuitan yang pertama. Nah cuitan kedua terhubung ya masih dari angka-angka tadi camp PPKF. Dengan strategi defisit yang tersebut, pemerintah juga menyajikan di camp PPKF itu kalau begitu dia kan ngutang. Karena defisit kan. Terus utangnya itu kan nambahi utangnya secara nominal. Cuma mereka sajikan bahwa sekalipun karena tidak ada angka nominal di camp PPKF itu tidak angka nominal tapi rasio-rasio semua. Maka akan dipertahankan rasio utang tingkat tertentu. Kan defisitnya hampir tetap kan tadi 2,4 turun-turun sedikit. Nah, di 2026 itu rasio utangnya 39,69% sampai 39,85, dekat banget dengan 40. Nah, yang tahun berjalan 2024 itu 39,75. Nah, yang APBN ini 39,43. Jadi hanya dipertahankan. Nah, nampak sekali bahwa ini ada upaya untuk mempertahankan angka psikologis tidak tersentuh yaitu 40%. Nah, sekedar penyegaran dahulu sebelum Covid ya, itu angka psikologis yang berulang kali dikemukakan bertahun-tahun oleh Kementerian adalah 30%, menjaga di bawah 30, jebol juga di 2018-19 itu 30,31 lalu kemudian 30,23%. Covid langsung melonjak ke angka 38, 39 dan sampai sekarang segitu ya, di kisaran 39,75 tadi 2020. 2020 berjalan ini. Nah, pemerintah akan mati-matian berusaha agar tidak menyentuh 40, tapi saya di kanal ini sudah mengatakan kemungkinan 40 lebih sedikit. Nah, mungkin mau diturunkan di 2026 sampai 2029, tapi tetap saja angkanya di kisaran 39. Itu rasio utang atas PDB. Nah, disebutlah bahwa ini di bawah masih aman karena di bawah 60%. Saya juga tidak bosan-bosan mengingatkan 60% itu bukan batas aman, batas yang tidak diperbolehkan lain kan. Karena dulu 97, 96 itu masih di bawah 30. Nah 97 akhir itu baru dekat dengan 40, baru 98 yang di atas 60. Jadi kalau mau early warning system, early warning lah dalam hal ini, sinyal itu mestinya bukan 60 yang dipakai, ini sudah sinyal 40 ini mestinya menurut saya, tapi pemerintah kelihatannya punya pendapat lain. Nah itu saya sajikan. Nah penting juga pada era SBY 10 tahun tuh nurunkan dari mulainya berapa itu 50-an persen lebih, 56-an turun menjadi 26%-an, malah 24,68 pada akhir periode pemerintahan beliau 2014. Nah dengan 2014 ke 2024 itu Jokowi menambah 15,07 persen poin. Nah era Prabowo ini 5 tahun nampaknya ingin mempertahankan saja. Kalaupun turun sedikit atau naik sedikit dari 39,75. Tapi targetnya menurunkan sekitar 1%. Tapi hanya 1% loh, bukan turun seperti di masa lalu. Nah cuitan yang ketiga, nah ini tidak disajikan secara lugas di camp PPKF. Tapi di masa-masa lalu di nota keuangan itu disajikan. Tapi sudah sekitar 6-7 tahun ini rasio ini tidak dikedepankan. Yaitu rasio utang atas pendapatan negara. Kan yang berutang kan pemerintah. Kalau PDB itu adalah pendapatan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah, rakyat, perusahaan. Kalau pendapatan negara kan pendapatan pemerintah saja, pemerintah pusat ya. Kan lebih logis utangnya utang pemerintah gitu. Dan bukan soal logisnya saja, textbook juga mengatakan ini harus dianalisis. Ya PDB benar dianalisis juga. Nah ini tapi saya sudah sampaikan juga di kanal ini karena angka-angkanya di era pemerintahan Jokowi itu sudah melampaui best practices, kebiasaan untuk mengatakan aman terkait dengan utang dengan pendapatan itu sudah dilampaui jauh. Nah sini grafik saya perlihatkan
Nah, pada tahun 2026 nanti menurut dokumen KMPPKF, saya ingatkan ya, angka ini perhitungan saya, tidak disajikan secara lugas. Tapi insya Allah ini saya hitung berdasarkan tadi, kan ada rasio utang, ada rasio pendapatan, kan itu bisa diolah menjadi utang dan pendapatan. Itu maka angkanya di kisaran 340%. Ada rentangnya itu ya. Nah, memang ini lebih tinggi dari 2024 yang 309,62. Dan kalau 2025 ini diolah-olah tadinya di kisaran 311. Nah, tapi memang ada niat nih pemerintah menurunkan sampai 2029 nanti. Cuma angka penurunannya hanya menjadi sekisaran 300% juga di 2029. Grafik saya ini memperlihatkan era SBY nurunin dari 322 menjadi 168% di 2014. Dinaikin terlepas dari ada COVID ya. Sebelum COVID pun dia sudah melonjak itu. Cuma naik gitu. Konsisten naik menjadi 244% sebelum COVID. Setelah itu COVID langsung ke angka mendekati 300 bahkan lebih, turun lagi kembali lagi ke 300-an, dan nampaknya pemerintahan Prabowo sejauh dokumen KMPPKF tidak berniat menurunkannya secara signifikan. Wajar tadi kan, defisit, rasio utang atas PDB yang juga hanya turun tipis selama 5 tahun ke depan ya. Maka rasio utang atas pendapatan 5 tahun ke depan pun adalah direncanakan turun tipis. Jadi kita memang APBN-nya dirancang untuk defisit dan dirancang untuk terus berutang dan cukup besar utang tersebut. Mudah-mudahan ini kan bisa dirubah oleh pemerintah. Saya sebagai ekonom ingin mengatakan ini bukan rencana yang cukup baik ya, bukan berarti nggak boleh berutang. Mengapa tidak direncanakan berutangnya secara perlahan-lahan turun? Itu tentu dimulai dengan defisit yang direncanakan juga tidak terlalu lebar. Tapi ya kita lihat saja nanti DPR bagaimana menanggapi ini dan apa yang akhirnya diputuskan sebagai APBN nantinya.